Malam itu, Marlin menuju sebuah pegunungan Maratus yang cukup jauh. Tak dihiraukannya gerimis dan pekatnya malam. Ia terus melaju dengan mata yang sembab, amarah yang memuncak dan sakit hati yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah sampai di lokasi dusun yang dituju, Marlin menepikan mobilnya dan keluar untuk bertanya langsung kepada salah satu warga yang sedang berjaga. "Maaf, permisi, mau tanya alamatnya Mang Anto di mana ya?" tanya Marlin. "Itu ada di sana, rumahnya Panggung Perca Coklat," jawab bapak-bapak menjelaskan detail rumah yang akan didatangi. Marlin mengucapkan terima kasih dan pamitan kembali menuju tempat yang ditunjuk tadi. Tidak begitu jauh rumah panggung tersebut, rumah kayu minimalis dan sangat indah dipandang, yang nantinya sang pemilik rumah yang akan membantu dirinya. Lalu Marlin menaiki anak tangga dan perlahan mengetuk pintu cukup sampai 3 kali. Jika pintu tidak dibuka, itu artinya sang empu tidak menerima tamu. 1 kali ketukan disertai salam tidak dibukakan juga, hingga sampai ketukan ketiga. Akhirnya jawaban dari dalam terdengar. "Waalaikumsalam, ada keperluan apa, Neng?" tanya bapak-bapak yang berusia kurang lebih 60-an. "Mau cari Mang Anto, apa benar ini rumahnya?" tanya Marlin lagi. "Iya benar, saya sendiri orangnya. Memangnya ada apa?" tanya beliau sembari mempersilahkan masuk dan meminta duduk di kursi rotan ruang tamu. Marlin terkejut, ternyata yang ia temui adalah seorang laki-laki sederhana pada umumnya. Tidak menyangka jika di depannya kini adalah seorang dukun. Tidak seperti dukun yang pernah ia dengar atau yang sering ia baca di novel-novel. Bahkan dukun di depannya kini memakai baju pada umumnya, wajah yang berseri dan tidak terkesan mistis sama sekali. Rumah beliau pun juga sangat nyaman, rumah minimalis dan bersih, tidak ada bau kemenyan ataupun dupa. "Ada perlu apa memangnya malam-malam kesini?" kekeh beliau. "Ini Mang mau minta tolong bisa kerjakan masalah saya," jawab Marlin. Ia menjelaskan secara detail masalah yang ia alami. "Oh begitu, masalah sakit hati lagi rupanya," kata Mang Anto tertawa. "Ada fotonya?" "Ada," jawab Marlin memperlihatkan foto suaminya dan juga foto pelakor itu. "Baiklah, sudah saya tandai. Pertanyaan saya, kapan mau dikerjakan? Mau cepat atau tidak?" tanya Mang Anto serius. "Mau cepat Mang, kalau bisa malam ini juga," jawab Marlin begitu yakin. Mang Anto tertawa mendengar penuturan Marlin. Padahal ia sudah sangat serius, namun ia malah seakan diejek. Marlin berpikir bisa-bisanya ia dipinta sang teman untuk meminta tolong ke dukun ini, karena sejak pertama ia kesini terasa tidak begitu yakin. Dari rumah dan segi penampilan seperti tidak menjanjikan. "Akan saya kerjakan, tapi kamu harus mendapatkan rambut sang perempuannya, karena kamu memilih perempuan itu yang akan dihancurkan," jelas Mang Anto. "Baik Mang, perlu berapa helai?" tanya Marlin. "Apa segini cukup?" lanjut Marlin memperlihatkan gumpalan rambut yang ia keluarkan dari dalam tas. "Wah, ternyata sudah disiapkan ya. Emang niat banget nih," kata Mang Anto tertawa. Marlin diam saja. Ia langsung menyerahkan rambut sang pelakor itu ke hadapan dukun itu. "Baiklah, saya akan kerjakan sekarang," ucap Mang Anto mengambil pulpen dan buku. Marlin memperhatikan dukun di hadapannya kini yang sedang menulis sesuatu di atas kain putih bersih dan meletakkannya rambut itu dengan cara digulung. "Sudah selesai, sekarang tinggal kamu yang mengerjakannya, Neng. Letakkan kain putih dan rambut ini di antara sela-sela pohon bambu, dan ini bacaan khususnya," tutur Mang Anto menyerahkan 1 lembar kertas yang tertuliskan sebuah mantra. "Apa segitu saja, Mang?" tanya Marlin. "Iya, memangnya kenapa?" "Enggak apa-apa, Mang. Rumpun bambunya umum saja kan? Tempatnya mau di mana?" tanya Marlin memastikan. "Ya, terserah kamu saja," jawab Mang Anto. Marlin memilih membawa pulang lagi karena di belakang rumahnya terdapat rumpun bambu dan jarang terjamah oleh orang lain.
Sebelum meletakkan barang tersebut, bacalah ini dulu. Jelas Mang Anto dan langsung diiyakan oleh Marlin. Saya sangat terima kasih Mang. Lantas saya harus memberikan mahar berapa? Tanya Marlin. Saya tidak pernah meminta mahar di muka. Itu bisa dibicarakan belakangan. Pokoknya kamu kerjakan saja dulu. Jika berhasil dan memuaskan, baru saya meminta mahar yang saya mau. Jelas Mang Anto. Baik Mang, saya terima kasih banyak sudah dibantu, ucap Marlin teramat senang. Iya, semoga puas dengan hasilnya ya, kata Mang Anto tersenyum. Lalu Marlin berpamitan pulang karena sudah terlalu larut dan juga cukup lama ia menumpahkan rasa sakitnya setelah bercerita pada Mang Anto. Hati dan perasaan Marlin terasa lebih tenang. Marlin kini melajukan mobilnya. Ia ingin secepatnya sampai rumah dan langsung mengerjakan tugas yang diberikan oleh Mang Anto. 1 jam setelah menempuh perjalanan, akhirnya ia sampai di komplek Permata Permai yang baru ia tempati 6 bulan yang lalu. Marlin melangkahkan kakinya, cepat membuka pagar dan juga pintu dengan tergesa. Ia ingat jika di belakang rumah ini adalah sebuah hutan dan terdapat rumpun bambu yang rimbun. Marlin menuju halaman belakang dan membuka pintu besi yang sudah berkarat. Terakhir ia buka 6 bulan yang lalu setelah ia pindah ke komplek ini. Derit pintu terdengar nyaring. Terlihat di depannya saat ini hutan lebat yang ditumbuhi pepohonan liar dan juga semak belukar. Marlin tidak tahu siapa pemilik tanah di belakang rumahnya ini. Entah itu punya perusahaan atau punya pemerintah. Suasana gelap dan sepi. Sempat Marlin memperhatikan jam tangan yang sudah menunjukkan pukul 12 malam. Dengan penerangan senter kecil, ia berjalan menuju rumpun bambu yang berada 15 meter dari pagar rumahnya. Angin malam menyapu kulit Marlin. Pijakan kakinya terdengar jelas di atas dedaunan kering. Matanya hawas menatap sekeliling yang gelap. Marlin menelan ludahnya saat tiba-tiba burung hantu berbunyi persis di atas pohon langsat. Marlin berdiri di depan rumpun bambu dan mengeluarkan benda tersebut dari kantong bajunya. Gadang hambar, lakatan hambar, banyu hambar, saraba hambar. Setelah membacanya mantra sampai selesai, Marlin menyebutkan nama sang pelakor untuk selanjutnya. Puspita Ningrum. Dengan sangat yakin, Marlin menaruh benda berupa rambut yang dibungkus kain putih itu ke sela-sela rumpun bambu. Marlin tersenyum sambil berkata, tak sabar menunggu efeknya. Di sela isak tangisannya, ia menampakkan seringaannya. Rasa sakit akan ia balas dengan rasa yang lebih menyakitkan. Setelah meletakkan benda itu, lantas ia kembali membaca mantra penutup sebagai kunci, agar santet yang ia taruh menjadi kekal sampai sang pelakor mati dalam keadaan yang memprihatinkan. Kini Marlin melirik sekitar. Ia menelan ludahnya. Rasa sakitnya lebih besar dari rasa takutnya sendiri di dalam hutan yang lebat dan juga gelap. Ia tahu jika setiap rumpun bambu itu ada penghuninya. Seperti saat ini yang ia rasakan. Sejak tadi ia mencium aroma bau sesuatu yang dihanguskan. Padahal tidak ada api yang membakar sesuatu. Kalaupun tetangganya yang melakukan pembakaran, rasanya tidak mungkin di waktu tengah malam. Dan tidak mungkin juga aroma hangus tercium sangat dekat. Sedangkan tetangganya semua rata memiliki tembok tinggi sebagai pembatas hutan. Tiba-tiba angin malam berhembus kencang, menggoyangkan dedaunan menimbulkan bunyi. Lalu ia menatap langit-langit yang gelap, menandakan hujan akan turun. Setelah mengucapkan kata mantra pengunci, segera membalikan badannya menuju rumahnya kembali. Kegiatannya sudah selesai, tinggal menunggu waktu mainnya. Kini Marlin berjalan lebih cepat. Tak dihiraukan rumput-rumput menggores kakinya yang mulus. Sesekali Marlin hendak jatuh. Beruntung tubuhnya mampu menahan keseimbangannya. Marlin memberanikan diri melirik ke atas dan mendapati siluet bayangan yang sedang terbang. Namun kakinya terus melangkah menuju pintu. Tinggal selangkah lagi Marlin mencapai pintunya. Entah keberanian dari mana, ia tiba-tiba menoleh ke belakang.
dan sorot matanya menatap rumpun bambu itu yang kini ada sosok perempuan. Tiba-tiba Marlin merasakan kakinya lemas. Ia harus bisa sampai di pintu masuk. Dengan sekuat tenaga ia melangkahkan kakinya dengan berat. Saat hampir tiba, terdengar suara tawa cekikikan tepat di belakangnya. Dengan napas tersengal, ia kembali menutup pintu berkarat itu dan bersandar di balik pintu sambil menetralkan degup jantungnya. Sudah ia duga, jika menginginkan sesuatu, pasti ada rintangannya. Baru kali pertama ia ditampakkan sosok wanita. Kakinya masih lemas, degup jantungnya masih tak beraturan. Rintik sudah berubah menjadi deras. Ia langsung bangkit dan kembali berlari untuk sampai di pintu belakang agar bisa masuk ke dalam rumah. Syukurlah semuanya sudah selesai, gumam Marlin lega. Lalu ia langsung masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Rumah yang besar ini ia hanya tinggal sendiri. Rumah yang ia kontrak entah sampai kapan. Hanya rumah ini yang menjadi pelariannya di saat ia terusir dari rumahnya sendiri. Dari hasil kerja keras bersama dengan sang suami belasan tahun membina rumah tangga. Beruntung ia memiliki tabungan pribadi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, juga menyewa rumah yang lumayan nyaman. Setelah terusir dari rumahnya saat ini, ia masih belum bekerja, hanya mengandalkan uang simpanan yang ia punya. Marlin merebahkan tubuhnya yang sangat penat. Ia langsung tertidur pulas disertai gemuruh hujan yang mengguyur deras. Sudah 1 minggu ia melakukan santet rambut kasak pirang tersebut. Setelah pengkhianatan waktu lalu, ia tak pernah bertemu lagi dengan suaminya ataupun dengan wanita perebut itu. Hari ini Marlin sengaja pagi-pagi pergi ke rumah lamanya untuk mengambil barang-barang yang ketinggalan. Mbak Marlin, selamat pagi, sapa ibu-ibu yang sedang lewat di depan pagar rumahnya. Pagi juga Bu, rajin banget olahraganya, kata Marlin basa-basi. Iya nih, lagi pengen aja biar badan tetap bugar, jawab ibu-ibu itu yang tak lain itu adalah tetangga satu-satunya yang lumayan Marlin tahu. Biasanya ia hanya saling sapa dan lempar senyum seadanya. Sangat jarang ibu-ibu komplek di tempatnya berkumpul atau bergibah bersama. Yang ada mereka hanya sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Tak banyak yang Marlin tahu, ia yang baru tinggal di tempat itu dan juga lingkungan tertutup. Mau kemana? Pagi-pagi udah rapi banget, kata Ibu Sum. Ini Bu, mau ke rumah lama ngambil barang yang ketinggalan, jawab Marlin jujur. Oh gitu, ya sudah saya pamit jalan lagi ya, ujar Bu Sum. Marlin langsung menuju kediaman lamanya. Tak begitu lama menempuh perjalanan karena jarak tidak terlalu jauh. Hanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit jika jalanan mulus. Ia turun dari mobil, terlihat rumah besar di depannya. Rumah yang banyak kenangan saat ia masih berada di dalamnya. Tak ada yang berubah sedikit pun setelah hampir 6 bulan ia tinggalkan. Dan sekarang ia kembali ke rumah itu untuk mengambil barang dan juga memastikan bahwa wanita perebut itu kini sudah menggantikannya menjadi nyonya di rumah ini. Ia membunyikan bel dan tidak lama pintu terbuka. Terlihat asisten rumah tangganya yang masih sama. Bu Marlin, kata Bi Laksmi. Iya Bi, saya kesini hanya untuk mengambil barang yang ketinggalan. Boleh saya masuk? Jelas Marlin. Boleh, ini kan masih rumah ibu juga, jawab Bi Laksmi mempersilahkan masuk. Marlin tersenyum. Kedatangannya disambut hangat oleh pembantunya yang setia menemani saat di rumah itu. Marlin langsung menuju kamarnya. Tiba-tiba pergerakannya terhenti ketika Bi Laksmi menjelaskan jika semua barang Marlin sudah dipindahkan semua ke ruang gudang. Bukan hanya barang pribadi, namun semua isi di kamar utama sudah berganti dengan barang baru, termasuk meja rias, dipan, dan lainnya. Sejak kapan Bi perempuan itu memindahkan barang-barangku ke gudang? Tanya Marlin. Sejak kepergian nyonya hari itu juga, jawab Bi Laksmi sembari membukakan pintu gudang. Marlin mendesah. Ia mengambil beberapa barang dan juga bajunya yang masih ketinggalan. Kemana perempuan jalang itu?
Tanya Marlin. Itu ada di kamar, sedang istirahat, jawab Bi Laksmi. Ningrum sakit sudah 1 minggu terakhir ini, lanjut beliau lagi. Sakit? Iya, kepalanya sakit akhir-akhir ini, jelas Bi Laksmi. Dan juga mengeluh gatal-gatal, badannya pentol-pentol, sambung beliau. Gatal-gatal juga? Tanya Marlin. Iya, mungkin emang efek hamil muda kali, jawab Bi Laksmi. Hamil? Iya bu, jawab Bi Laksmi lagi. Mendengarkan kata hamil, hati Marlin langsung berdenyut. Ada rasa sakit yang begitu sulit ia jelaskan di dalam dada. Marlin tidak banyak tanya lagi, tapi Bi Laksmi terus bercerita tentang Ningrum dan keadaannya. Marlin yang sedang memasukkan barang-barang tanpa sadar, ia tersenyum-senyum sembari membatin. Janinmu akan menjadi targetku. Oh iya, santet yang digunakan Marlin ini namanya santet rambut kasak pring ya. Kasak itu artinya menaruh di sela-sela, kalau pring namanya bambu. Oke, kita lanjut. Oh iya, Bu Marlin sekarang tinggal di mana? Tanya Bi Laksmi, juga membantu membereskan barang-barang yang akan dibawa. Di komplek perumahan Permai, Bi. Setengah jam perjalanan saja, nggak begitu jauh, jawab Marlin tersenyum. Oh begitu. Rasanya saya pengen deh ikut Bu Marlin saja. Di sini saya serba salah dan berujung diancam akan diberhentikan kerja, terang Bi Laksmi. Kok bisa gitu, Bi? Memangnya buat salah apa? Enggak buat salah apa-apa, tapi tetap salah. Menu makanan yang bukan seleranya lah. Pokoknya banyak. Ngelunjak banget itu Ningrum, jelas Bi Laksmi dengan suara pelan. Marlin tersenyum mendengar keluh kesah pembantunya itu. Ia tidak menyangka jika Ningrum begitu. Padahal yang ia tahu dulunya sahabatnya itu bersikap baik dan lemah lembut. Tapi ternyata ada sifat busuknya yang disembunyikan. Untuk saat ini saya tidak bisa mengajak Bibi pindah karena saya juga belum bekerja, kata Marlin seadanya karena begitu keadaannya saat ini. Nikmatin saja Bi di sini. Nanti juga terbiasa dengan sikap Ningrum, sambung Marlin lagi. Emangnya nyonya sudah gak ada cemburu lagi? Maaf saya bertanya. Sudah tidak ada lagi Bi, malahan yang ada rasa sakit jika mengingat pengkhianatan mereka, jelas Marlin menunduk dalam. Bi Laksmi memperhatikan majikan perempuannya itu, terusir karena ada pengganti yang lain. Setelah itu mereka berdua mengemas barang. Tak ada yang Marlin tinggalkan kecuali perabotan. Sesekali Marlin berbincang dengan Bi Laksmi yang terus mengoceh mengeluh sikap pelakor itu. Mas Bian pulang seperti biasanya kan? Tanya Marlin. Ya begitu Bu, tapi setelah Ningrum sering sakit kepala, Pak Bima lebih sering pulang awal, jelas Bi Laksmi. Oh gitu Bi, ya udah saya langsung pamit pulang aja ya, ucap Marlin hendak berdiri. Begitu pula dengan Bi Laksmi yang ikut turut membantu mengeluarkan barang yang sudah dikemas dibawa keluar untuk dibawa Marlin. Mau saya buatkan teh dulu Bu? Saya ingin. Jika sudah selesai silakan pergi, sela Ningrum yang tiba-tiba datang. Belum selesai jawaban Marlin, tiba-tiba Ningrum datang dengan wajah garangnya sembari merendahkan Marlin. Entah sejak kapan perempuan itu berdiri di sana. Marlin dan Bi Laksmi tidak menyadari jika Ningrum sejak tadi menguping pembicaraan mereka. Ningrum, lirih Marlin. Ya, kurasa kau tahu di mana pintu. Cepat pergi, kata Ningrum mengusir Marlin dengan kasar. Aku juga mau pergi dari sini, malas lama-lama di sini, suasananya panas, balas Marlin sengit sambil menenteng tas besar. Minggir, kata Marlin menyenggol lengan Ningrum yang masih berdiri di ambang pintu. Marlin memilih tidak meladeninya. Ia tidak ingin berdebat dengan pelakor itu, hanya membuang-buang waktu baginya. Lebih baik ia pulang, biarkan santet itu berjalan dengan semestinya tanpa mengotori tangannya sendiri. Tanpa diduga, Ningrum menjambak rambut Marlin dari belakang sehingga membuat Marlin terhuyung. Ah, pekik Marlin. Marlin juga ikut membalas perlakuan Ningrum.
mereka saling jambak dan mencakar satu sama lain. Sedangkan Bilaksmi hanya bisa teriak-teriak tanpa melerai keduanya karena tenaga beliau tidak terlalu kuat untuk memisahkan perempuan yang jauh lebih muda darinya. "Apa-apaan kamu, Marlin? Ingat ya, kamu itu sudah diceraikan oleh Mas Bian," ucap Ningrum teriak di depan wajah Marlin. "Iya, aku diceraikan karena ulah kamu. Kamu yang merebut Mas Bian dari aku. Dasar perempuan jalang." Sedangkan Bilaksmi terus berteriak dan sesekali menarik Ningrum agar bisa melepaskan tangannya dari kepala Marlin. "Astagfirullah, sudah cukup. Lepaskan Marlin," ucap Bilaksmi tanpa dihiraukan oleh Ningrum yang emosi hanya gara-gara disenggol Marlin. Tanpa diduga, Bian datang dengan tergesa dan langsung melerai keduanya. Laki-laki itu menarik Ningrum dan memeluk selingkuhannya, membenamkan kepala Ningrum di dada bidang Bian sembari mengatakan kata-kata sebuah cinta. "Kudikmu itu yang memulai lebih dulu. Padahal aku datang hanya mengambil barang pribadiku," jawab Marlin lantang. "Sudah selesaikan, silakan pergi lagi. Dan ingat, jangan pernah datang lagi ke sini dan membuat keributan di sini," ucap Brian pada Marlin yang sedang mematung. "Baiklah," jawab Marlin singkat dan kembali berjalan menuju mobilnya. Marlin berpamitan pada Bilaksmi. Ia menyalimi pembantunya itu dengan taksim sembari berterima kasih karena sudah menemani Marlin belasan tahun, dan sekarang pembantunya itu sudah berganti majikan yang baru yang dibawa oleh suaminya. Sepanjang perjalanan Marlin menangis. Ia tidak menyangka jika Brian benar-benar kembali mengusirnya. Bahkan suami yang sangat ia hormati itu telah membentaknya dan lebih mementingkan selingkuhan. Ia tidak menyangka jika akhirnya seperti sekarang. Laki-laki yang sangat ia cintai dan ia percayai itu kini membuat dirinya hancur. Sekarang ia hanya menerima takdir jika suaminya telah tidak mencintainya lagi dan benar-benar telah memilih selingkuhannya daripada dirinya yang belasan tahun berkorban untuk keluarga kecilnya. Sakit hati Marlin melihat pemandangan yang ia saksikan barusan. Suaminya itu tanpa canggung sedikit pun memeluk Ningrum tanpa memikirkan perasaannya. Marlin masih sangat mencintai suaminya. Tak sedikit pun ia pernah berpikir untuk berpisah dengan suaminya dengan cara seperti ini. Di sepanjang perjalanan, ia hanya menangis. Bayangan tentang dirinya bersama suaminya terus berputar-putar seperti kaset yang diputar ulang. Sudah sebulan sejak saat itu. Kali ini, Marlin kembali berkunjung ke tempat dukun yang ia percayai. Malam itu juga, Marlin berangkat dengan membawa barang pribadi Ningrum berupa celana dalam perempuan itu. "Mang, kayaknya cuman berefek pusing doang ya santet kemarin?" tanya Marlin. "Memangnya kenapa?" "Enggak puas hasilnya kalau cuman pusing doang," jawab Marlin. "Bukannya kamu menginginkannya dengan cara membuat perempuan itu mati secara perlahan? Dan itu memang begitu caranya," ungkap Mang Antok. "Hanya pusing saja terus-menerus?" Mang Antok tersenyum sambil berkata, "Itu salah satunya. Dan akan ada efeknya katal-katal," sambung beliau. "Apa kau ada berkunjung ke sana dalam waktu terakhir ini?" "Tak ada, Mang," jawab Marlin menggelengkan kepalanya. "Coba kamu lihat efek yang ditimbulkan saat ini," ucap Mang Antok. Marlin tahu arah pembicaraan dukun itu. Ia langsung merogoh ponselnya dan langsung menekan nomor pembantunya. Selang beberapa menit berbasa-basi menanyakan kabar dan lain-lain, tiba-tiba Marlin tersenyum sambil kembali menutup teleponnya. "Gimana?" tanya Mang Antok. Marlin tersenyum sambil berkata, "Sesuai apa yang sampean jelaskan, Mang." Mang Antok tersenyum. Beliau juga senang mendengar kabar tersebut. Tapi Marlin menampakkan wajah murungnya karena ia ingin Ningrum merasakan sakit yang tiada tara. "Jadi celana dalam ini tak perlu digunakan?" tanya Marlin lagi. Mang Antok menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Tidak, Neng." Marlin hanya berohriah saja. Mang Antok memang hebat,
tapi pekerjaan beliau kurang memuaskan bagi Marlin. Jika kurang puas, bisa pindah ke tempat yang lain yang berbeda, tapi saya hanya bisa membantu segitu, ucap Mang Anto. Marlin hanya tersenyum menanggapinya, lalu ia berkata, apa yang dialami pelakor itu nanti akan berimbas pada kandungannya. Bisa Neng, mau diapakan? Marlin tersenyum sambil berkata, saya mau janinnya luruh Mang, kata Marlin. Waduh, ngeri juga ya, kekeh beliau. Jadi gimana ini Mang selanjutnya? Lihat saja dulu Neng, sabar, ujar beliau. Kalau santet celana dalam berarti ditolak ya Mang? Tanya Marlin. Padahal saya sudah menyiapkan celana dalam pelakor itu buat bikin dia tambah sakit. Jelas Marlin lagi. Apa perlu dibuat semakin menderita Mang? Tanya Marlin. Terserah saja, tapi saran saya yang kemarin sudah cukup, jawab beliau. Tapi saya ingin dia lebih sakit lagi Mang. Saya ingin dia secepatnya mati. Saya muak melihatnya, kata Marlin dengan mata yang berkaca-kaca. Namun Mang Anto menolak Marlin dengan cara halus. Menurut beliau santet kasat rambut sudah cukup, karena itu adalah salah satu santet yang cukup hebat, membuat korban lama-kelamaan menjadi sakit-sakitan. Apalagi jika seseorang tersebut sebelumnya sudah memiliki penyakit serius di dalam tubuhnya, maka santet tersebut akan menyebar dengan cepat. Hidup di tubuh manusia menjadi leluasa dan berakhir pada penyakit kompilasi. Lihat dulu ke depannya, jika benar-benar belum puas, boleh datang lagi ke sini, ucap Mang Anto. Ya sudah Mang, saya pamit pulang aja, ucap Marlin. Tunggu dulu, di mana kamu meletakkan bungkusan kemarin? Tanya Mang Anto. Di belakang rumah saya Mang, kebetulan ada rumpun bambu, karena belakang komplek masih berupa hutan. Jelas Marlin tersenyum. Oh iya, tapi sesekali jenguk benda itu ya, takutnya jatuh atau hilang, kata Mang Anto dan langsung diangguki kepala oleh Marlin. Marlin masih nampak asik berbincang dengan Mang Anto. Niat pulangnya ia urungkan karena ia masih nyaman untuk mengobrol dengan lelaki tua di hadapannya kini. Mang, apa bisa kembali merebut suami saya? Tanya Marlin. Bisa, memangnya kau mau kembali lagi? Tanya balik Mang Anto. Saya ingin kembali hanya menyakitinya Mang, tanya Marlin. Sepertinya kau salah sasaran, seharusnya suamimu itu yang menanggung sakitnya, bukan wanita tersebut, kata Mang Anto tertawa. Saya sakit hati karena yang menjadi perebut itu sahabat saya sendiri Mang, orang yang paling saya percayai, teman dari kecil, dan saya tak pernah berpikir jika sekarang menjadi musuh, ungkap Marlin menahan emosi. Ya, saya tahu, tapi suamimu. Ya Mang, saya juga tahu bahwa suami saya memang yang lebih duluan merayu, karena perempuan itu yang memberikan kesempatan, ucap Marlin memotong ucapan Mang Anto yang sejak tadi hanya menertawakan cerita Marlin. Oh baiklah, jawab Mang Anto kembali tertawa. Marlin tampak kesal pada lelaki di hadapannya karena ia merasa dukun itu sejak tadi hanya menertawakannya, seperti sangat lucu apa yang dibicarakan olehnya. Padahal Marlin mati-matian menahan untuk tidak menangis, tapi ceritanya seperti bualan saja. Mang, berapa uang yang harus saya bayar? Tanya Marlin. Saya tidak menggunakan tarif, terserah saja. Saya di sini hanya membantu, dan ingat, saya lepas tangan karena yang mengerjakan tugas itu semua adalah kau seorang, ucap Mang Anto serius. Marlin tahu maksud arah pembicaraan Mang Anto, karena lelaki itu sebenarnya paling anti membantu orang yang ingin balas dendam. Makanya beliau tak banyak gerak atau meminta permintaan yang aneh-aneh, karena beliau lepas tangan dan setelahnya tidak ikut campur. Soal urusan dosa, Mang Anto menyerahkan kepada pelanggannya, makanya beliau hanya membantu diawasi saja, sekedar menulis mantra sihir, dan sisanya ia serahkan kepada pelanggannya untuk dibaca atau ditaruh di tempat khusus. Lalu Marlin mengeluarkan uang yang sudah rapih di dalam amplop dan menyerahkan pada Mang Anto.
Segini cukup Mang? Tanya Marlin. Terserah saja, saya nggak minta berapa, jawab Mang Anto menganggukkan kepalanya. Baiklah, saya terima ya, kata Mang Anto. Oh iya Mang, ya saya dengar sampean juga melayani siraman atau mandi, tanya Marlin. Iya, tapi itu yang melakukannya adalah istri saya, jawab Mang Anto. Tujuannya biar apa Mang? Siapa tahu saya ingin melakukannya, ucap Marlin tersenyum. Untuk tujuannya terserah untuk apa, niatnya masing-masing. Intinya mempercantik diri, bukan hanya modal skincare, tapi siraman khusus juga harus, agar bisa memikat lawan jenis, terang Mang Anto. Siraman tersebut boleh dikerjakan untuk disayang suami atau buat umum, biar enak dipandang pasangan dan orang-orang, lanjut beliau lagi. Oh gitu rupanya Mang, nanti boleh deh saya melakukan siraman tersebut, ucap Marlin. Tapi sebelumnya harus bikin janji dulu karena semua harus disiapkan. Nanti bunga khusus juga disertakan dan yang mencari bunganya juga harus pelanggannya, ucap Mang Anto menjelaskan panjang lebar. Pokoknya bila perempuan, nantinya saya serahkan pada istri saya yang menangani, lanjut Mang Anto. Marlin baru tahu jika zaman sekarang masih ada yang mempercantik diri dengan cara mandi atau siraman khusus, atau bisa juga dengan rajahan. Itu juga termasuk salah satu pemikat lawan jenis dan agar disayang semua orang. Ya sudah, saya pamit ya Mang, sudah malam banget soalnya, ucap Marlin pamit pulang dan diantar oleh Mang Anto ke depan rumah. Oke teman-teman, kita cukupkan dulu ceritanya. Nantikan kisahnya di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe di channel ini dan nyalakan notifikasinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.